Kepada tamu undangan yang berada di ruangan ini, dimohon untuk menjaga ketertiban dan kehikmatan acara. Mohon bagi yang membawa telepon genggam untuk tidak diaktifkan selama acara berlangsung. Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Dr. Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana pada hari Jumat 29 Mei 2026 segera dimulai. Saudari Wihayati dipersilahkan memasuki ruangan. Dekan, promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembukaan sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Dr. Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga diawali oleh laporan petugas pedel kepada pimpinan sidang. Sidang yudisium program Dr. Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Untuk Saudari Tri Wahyuningsih, Saudari Wiwin Hadi Kurniawati, Saudari Wihayati, pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 siap dimulai. Kepada pimpinan sidang dimohon secara resmi untuk membuka yudisium. Sidang yudisium program Dr. Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Satyawacana, dan Mars FTI. Indonesia,
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Takoh. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkenankan saya menghentar secara Kristiani. Saya hentarkan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, penuh kasih setia dan rahmat, sepasti fajar pagi hari ini, demikianlah kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu yang baru setiap pagi menjadi pertanda Tuhan pelihara kami senantiasa, tanpa henti, terjamin sempurna di dalam pengasihan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terimalah syukur, pujian, dan sembah kami, karena rahmat dan cinta kasih-Mu yang sungguh besar kepada sekalian kami. Rahmat dan cinta itulah yang memungkinkan dan memberi kami kemampuan untuk hidup, berkarya, dan menikmati setiap jejak langkah yang Tuhan tuntun dan Tuhan tentukan bagi kami. Karya dan kerja itu telah dinyatakan oleh ketiga promovendus, Saudara Tri Wahyuningsi, Saudari Wiwin Hadi Kurniawati, Saudari Wihayati. Hari-hari yang berlalu bersama dengan jejak langkah juang dan semua kerja keras mereka, kami percaya bahwa jika sampai di titik ini, ketiga saudari kami hanya bisa tengadah dan berucap, Tuhan Maha Pengasih, menolong dan memberkati semua upaya studi kerja dan perjuangan mereka. Kami semua pun yang hadir bersyukur dan bergembira dengan keberhasilan mereka, sangat berbangga pencapaian ini, hasil dari kerja keras mereka, tidak menjadi sia-sia karena di dalamnya ada sujud syukur, berserah, dan membawa semua kepada pengasihan Tuhan. Dalam syukur ini pun kami berdoa dan membawa semua pihak yang ada bersama-sama dengan mereka ketika berjuang. Tim promotor terus mendampingi, membimbing sampai selesai. Tim penguji, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, para dosen yang memberi ilmu, tenaga kependidikan yang terus memberi layan dan bakti mereka, keluarga-keluarga terkasih, topangan doa, dukungan, dan semua pendampingan kasih sungguh sangat berarti bagi perjuangan ketiga saudari kami ini. Bahkan sahabat, rekan sekerja, handai tolan, semua pihak yang turut ada di dalam perjuangan mereka, ada di dalam kasih berkat rahmat Tuhan. Apa yang mereka boleh beri sungguh menjadi berkat, tidak menjadi sia-sia bagi keberhasilan ketiga saudari kami. Karena itu Bapa, di penghujung perjuangan mereka, di titik ini, di acara penganugerahan, semua keberhasilan ini mereka mau terima. Kami memohon pimpinan rahmat Tuhan, seluruh acara ini boleh berlangsung dengan baik, selamat, dan bersukacita, dari awal sampai pada akhirnya. Untuk ketiganya dalam langkah selanjutnya, akan mengabdikan semua ilmu, diberkati, dituntun, dipimpin langkah mereka. Apa yang mereka bagikan menjadi kesejahteraan yang sungguh baik bagi masyarakat. Dan juga pelayanan program studi Doktor Ilmu Komputer, pelayanan pengabdian Fakultas Teknologi Informasi, menjadi terus bagian yang sungguh baik bagi pertumbuhan dan peningkatan hidup masyarakat Indonesia. Diberkatilah kiranya semua. Semua pihak yang hadir
dan yang turut menopang mendukung acara ini, membantu semuanya berjalan baik, diberkatilah kiranya. Bapa, inilah kami yang sungguh bergembira bersyukur dan membawa semua keadaan kami dengan terus mengaku Tuhanlah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, untuk memimpin jalannya yudisium program Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, waktu kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan yudisium. Selanjutnya promotor Profesor Hindrianto Dwi Purnomo ST, MT, PhD. Kopromotor Dr. Surya Satria Tiandaru MSc NAT. Tidak ada. Tim penguji Dr. Retnat, Profesor, salah tulis ya. Profesor Dr. Retnat Muhammad Wahri Rosid MSc, Profesor Insinyur Dani Manonggap MSc PhD, Profesor Dr. Adi Setiawan MSc, Dr. Irwan Sembiring ST MKom untuk promovendus atas nama Wihayati. Selanjutnya adalah pembacaan riwayat hidup. Silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat promovendus atas nama, karena Pak Surya izin, karena beliau kurang sehat pagi ini, maka saya juga mewakili Pak Surya untuk saudara Bu Wihayati. Bu Wihayati pekerjaan swasta ya, atau Direktur CV Virtus Elsia Fawi, dan juga pendidikan S1 Fisika dari Universitas Gajah Mada dan S2 Ilmu Fisika di universitas yang sama di Gajah Mada, dan di S3 Universitas Kristen Satya Wacana. Keahlian beliau adalah computational astrofisik, data analisis, dan data science. Prestasi dan publikasi, memiliki lebih dari 30 publikasi internasional terindeks, dan beliau juga beberapa inventor hak paten ya. Jadi ada menara teknologi jaringan sensor nirkabel tahun 2025, terus ada metode optimasi pemilihan node sensor aktif melalui komunikasi data wireless sensor pada IoT tahun 2026, dan juga banyak menerima penerimaan hibah penelitian dari Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi. Ya, sesuai dengan persyaratan yang ada di FTI, khususnya di S3 Doktor Ilmu Komputer, Bu Wihayati juga berhasil mempublikasikan hasil risetnya di Scopus Q1 untuk kesempatan kali ini. Demikian barangkali profil singkat, karena sangat banyak sekali profilnya, dan saya sampaikan resume saja untuk Ibu Wihayati. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Kita sampai pada acara berikutnya adalah orasi ilmiah dan pesan dan kesan. Dan Saudari Wihayati dipersilakan memberikan orasi dan pesan kesan secara singkat, tidak lebih dari 5 menit ya Ibu-ibu. Terima kasih kami ucapkan.
Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Yang kami hormati, Bapak Profesor Insinyur Denny Manungga, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, dan juga selaku tim penguji kami di beberapa ujian yang sudah kami lampaui. Yang kami hormati Bapak Dr. Irwan Sembiring, ST MKom, yang juga selaku Dewan Penguji, sekaligus selaku Kaprodi Doktoral Ilmu Komputer di DIK Universitas Kristen Satya Wacana. Yang kami hormati promotor saya, Profesor Hindrianto Dwi Purnomo PhD, yang pada pagi hari ini hadir dan mewakili sekaligus kopromotor Bapak Dr. Surya Satria Trihandaru, yang pada kesempatan pagi hari ini izin dan kami sempat bertemu tadi di ruang lobby. Yang kami hormati juga jajaran dosen kami yang pada pagi hari ini hadir. Sidang semua atau sidang di acara yudisium pada pagi hari ini, Prof. Kristoko, Prof. Budi, terima kasih untuk hadirannya. Dan tidak lupa yang kami hormati para tamu undangan dari berbagai instansi, rekan, sejawat, keluarga yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Izin pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya tidak sefluent ibu-ibu ini yang sudah menyiapkan, mungkin tadi malam judulnya orasi ilmiah ya Pak Andi. Izin untuk menyampaikan laporan atau apa yang sudah kami kerjakan selama menempuh doktoral di UKSW ini. Ya, kami mengambil judul model deep learning untuk prediksi indeks DST berdasarkan parameter angin matahari dan pengaruhnya pada beberapa wilayah di Indonesia. Ya. Nah, kami sampaikan terlebih dahulu sebagai luaran dari selama kami studi telah menerbitkan 2 publikasi proceeding, ya. Yang pertama adalah Proceeding International Conference of Computer Informatics dengan judul DST Index Prediction Using LSTM Machine Learning. Dan proceeding yang kedua berikutnya adalah berjudul Bisekan Deep Learning Model from the Bisection Mechanism and Neural Network for Time Series Cases. Ini merupakan baseline penelitian kami untuk mendapatkan value atau novelty dengan analisa yang lebih lanjut. Ya. Sehingga berikutnya, ini adalah publikasi ilmiah yang ketiga terbit di jurnal Q1 Modeling Earth System and Environment dengan penerbit Springer, ya, berjudul Weather Prediction at Equatorial Regions Based on DST Index and Solar Wind Using Deep Learning. Ini merupakan model prediksi untuk DST yang dengan menggunakan model pembelajaran deep learning dengan model yang kami propose nanti ya big section, kemudian bisa memberikan hasil luaran yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang berikutnya, luaran yang terakhir itu adalah jurnal, publikasi ilmiah yang sedang proses terbit di jurnal kedua, yaitu Journal of Astrophysics and Astronomy,
berjudul Forecasting Horizon DST Index based on solar wind data using deep learning and generative artificial intelligence. Ya. Mungkin hadirin atau yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini menjadi hal yang baru gitu ya, berdasarkan latar belakang saya sebagai yang pernah belajar di Universitas Gadjah Mada dengan minat astrofisika. Jadi kami mencoba untuk mengaplikasikan atau menelaah lebih jauh. Berikutnya, nih tentang tema tentang angin matahari. Dari saya mengajukan proposal di tahun awal-awal, ya. Alhamdulillah bertahan gitu ya, sampai kemudian menemukan sesuatu objek atau tema yang bisa dikerjakan hingga selesai di program doktoral ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu gambaran yang melatar belakangi untuk mengambil topik atau tema bahwa hubungan yang terjadi di skala astrofisik itu bukanlah hal yang mudah ya, atau sebetulnya adalah hal yang kompleks ya. Hubungan itu jadi ada dua buah objek gitu ya, di mana kita bisa menempatkan, ada dua buah objek yaitu bumi dan matahari. Terus kemudian kita berada pada kondisi matahari yang diselubungi oleh atmosfer, sementara setiap saat matahari ini memberikan bombardir material yang cukup cepat ya, kecepatan angin matahari ini, dan hal ini tidak terfikirkan atau tidak pernah mendapatkan perhatian tentang efek ya, efek ataupun dampak bagi cuaca di atmosfer kita. Oke. Monggo berikutnya. Nah ini sejauh ini para peneliti atau para ilmuwan itu sangat getol ya, isu tentang, apalagi terkait dengan isu tentang perubahan cuaca dan iklim yang sangat terasa oleh kita akhir-akhir ini gitu ya. Nah, berangkat dari sini pekerjaan utama itu adalah tentang prediksi ya, prediksi cuaca. Nah, berangkat dari konsep bahwa metode prediksi yang paling mutakhir itu adalah dengan numerical weather prediction atau prediksi cuaca secara numerik atau dengan menggunakan numerik. Dan NWP ini adalah berbasiskan pendekatan fisika ya, dengan menggunakan persamaan Newton ya, yang mengakomodasi hukum kekekalan massa, energi dan juga momentum, plus persamaan termodinamika, dan ini untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi atmosfer kita. Jadi ada dua kondisi ya, atmosfer di permukaan dan juga atmosfer di luar angkasa sana. Ini memunculkan apakah ada pengaruh ya antara cuaca di antariksa dengan cuaca di permukaan kita ya. Jadi secara numeris metode prediksi cuaca ini meskipun mutakhir tetap ada kelemahan ya Bapak Ibu semuanya, itu terkait dengan kondisi yang persamaan yang nonlinear, terus kemudian masih bersifat chaotic dan multiskala dia untuk prediksi yang temporal, terus kemudian ada hal-hal yang bersifat noise atau gangguan itu belum bisa diakomodir dengan bagus dia. Next berikutnya. Baik. Nah, maka dibutuhkan sebuah kerangka bahwa untuk mengakomodasi
kejadian-kejadian ya, secara dinamis di atmosfer, maka tidak cukup ya bahwa kita memperlakukan atmosfer kita itu dengan sistem fluida yang biasa, gitu ya. Karena memang kondisi bumi kita selain dikungkung oleh medan kemagnetan, gitu ya. Terus kemudian matahari, gitu ya. Kejadian-kejadian yang ditimbulkan atau di generate dari kejadian di luar angkasa sana itu merupakan jenis fluida yang bermuatan, gitu ya. Jadi kita namakan plasma, ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi pokok bahasan dalam persamaan magnetohydrodynamics dalam menggambarkan kondisi dinamika dari alam, terutama atmosfer yang ada di luar sana dengan di permukaan. Ya. Next berikutnya. Baik. Nah, sejauh ini para peneliti masih berupa dugaan, ya. Dugaan apakah ada hubungan antara pengaruh yang ditimbulkan oleh angin matahari dengan cuaca yang ada di permukaan kita, ya, di lapisan troposfer, yaitu sekitar 12-18 km dari permukaan bumi. Nah, anggap gangguan atau bentuk pengaruh dari cuaca antariksa itu adalah epsilon. Ya, selama ini dengan numerical weather prediction, ya, tidak pernah mencantumkan secara eksplisit tentang E ini dalam penyelesaian numerical weather prediction, gitu ya. Dan untuk penyelesaiannya itu adalah persamaan diferensial order 2 atau ke atas, gitu ya. Dan secara teknik computerized dan juga penyelesaian itu sangatlah sulit, gitu ya. Sulit dan sensitif ketika ada gangguan-gangguan, ya. Maka dibutuhkan solusi deep learning, ya, yang bisa untuk menyelesaikan kondisi atau keadaan dengan perubahan atau dinamika yang cukup cepat, sementara banyak parameter-parameter yang mungkin belum bisa digambarkan secara fisis dengan persamaan-persamaan secara fisika dan matematis yang lebih rigid, ya. Ya, berikutnya. Udah 5 menit Pak Andi. Mohon izin lanjut, ya. Semoga tidak bosan. Baik, ini maka kami mempropos model, ya, untuk mengakomodasi kesulitan-kesulitan model prediksi dengan numerical weather prediction itu, yaitu dengan metode atau prinsip kerja biseksi. Kami mempropos model dissection artificial neural network atau disingkat BISECAN, ya. BISECAN ini lumayan stabil, menghasilkan nilai prediksi-prediksi yang tidak kalah memberikan nilai prediksi kualitas model prediksi yang bagus, gitu ya. Dan kami sudah melakukan perbandingan atau benchmark dengan bidirection encoder robust of transformer, ya, BERT. Kemudian model transformer lain ROBERTA, model deep learning juga LSTM, GRU, dan juga model GAN serta NARMAX, ya. Ini kami bandingkan dengan beberapa model itu, dan ini yang kami tulis atau kami publikasikan di jurnal G2 tadi, nggih. Oke, berikutnya. Baik. Nah, sebetulnya apa sih kuncinya? Kenapa kita bisa beberapa kali di sidang itu bagaimana Anda begitu percaya diri bahwa ada hubungan, ya, atau telekoneksi antara cuaca di luar angkasa dengan cuaca di permukaan bumi? Ini clue-nya, ya. Ada disturbance storm time index, atau DST ini sebetulnya adalah alat indeks ukuran yang sudah diformulasikan, ya, sudah
dikalkulasi atau dihitung dengan menggunakan perangkat yang canggih. Ini diukur dengan menggunakan piranti-piranti dengan satelit yang ke sana, ya. Kemudian untuk mengukur apa? Untuk mengukur kekuatan badai geomagnetik, ya, badai geomagnetik. Badai geomagnetik ini secara 11 tahun itu punya siklus, nggih. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca berita terkait adanya potensi ketika badai geomagnetik itu pada saat siklus naik gitu ya, dan siklus reda gitu. Nah, indikator terjadinya kerusakan yang berada di ekuatorial itu kita kuantifikasi dengan data DST index ini, ya, untuk mengetahui sejauh mana aktivitas geomagnetik itu menjalar atau bisa mempengaruhi kondisi di bumi. Ya. Berikutnya, ya. Nah, ini yang menghubungkan nanti bahwa hipotesis kami dalam penelitian. Aktivitas geomagnetik mungkin memiliki hubungan yang temporal terhadap variabel cuaca, dan variabel cuaca itu suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin. Nanti ketika kita analisa dengan secara statistik ada hubungan, ya, dengan metode korelasi, terus kemudian apakah diuji juga dengan uji tes Granger, ya, kausalitas. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah pola gitu ya, pola bahwa kejadian parameter-parameter yang ada di luar angkasa akan berpengaruh dengan cuaca yang ada di Indonesia atau cuaca di wilayah yang kita periksa. Ya, berikutnya. Baik, inilah framework penelitiannya, kita mempunyai data, terus kemudian setelah dilakukan preposisi dan analisis dengan uji gitu ya, terus kemudian kita memprediksi DST index itu dengan model bisekan yang kita propose. Baik, berikutnya. Nah, ini dataset yang kita ambil tadi adalah parameter yang ada dari angin matahari, terus kemudian untuk cuaca kita mengambil data dari BMKG di 7 wilayah ekuatorial di Indonesia. Oke. Ada di Batam, Padang Panjang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak, Samarinda, serta Ternate. Di seputar garis khatulistiwa. Berikutnya. Oke. Dan ini untuk hasil penelitian. Yang penting atau yang terutama adalah bahwa model yang kita propose bisekan dan juga bisection transformer memberikan performa unggul untuk data deret waktu, ya. Kemudian muncul bahwa faktor dominan yang mempengaruhi besar, yang sangat berpengaruh besar dalam prediksi cuaca itu adalah densitas dan juga medan magnet angin matahari. Dan dari semua uji kami mendapatkan nilai R² itu mendekati 1 ya, di beberapa wilayah kecuali untuk di daerah Pekanbaru. Oke. Selanjutnya, dan terakhir ya, untuk kesimpulan, kami masih melihat bahwa numerical weather prediction dengan berbasis persamaan fisika atmosfer mempunyai kelemahan. Kemudian secara magnetodinamik juga belum bisa untuk mengakomodir gangguan kecil, ya. Kemudian perlu metode deep learning, ya, untuk mengatasi hal tersebut, dan kami sudah mengujinya ya, dengan metode bisekan dan bisection transformer. Kemudian dari DST index ini kita memperoleh DST index yang merupakan representasi dari aktivitas geomagnetik ini
Dan kemudian dari analisis Granger kita bisa mendapatkan hubungan statistiknya. Ya. Kemudian DST tidak memprediksi cuaca secara langsung, tetapi dapat menjadi indikator temporal variabel atmosfer. Ya. Terakhir, apa yang sudah kami lakukan ini menjadi batu pijakan ya, untuk pengamatan atau prediksi cuaca dengan menggunakan model deep learning. Masih bisa sangat memungkinkan untuk integrasi dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu astrofisika, ya, dan ini menjadi peluang baru dalam penelitian hubungan cuaca antariksa dan cuaca di permukaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait hasil laporan studi. Ya. Terakhir, izin untuk menyampaikan pesan dan kesan selama belajar di DIK Universitas Kristen Satya Wacana ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen promotor dan co-promotor yang telah banyak memberikan arahan ya untuk bisa lulus dan mendampingi selama menyiapkan beberapa syarat kelulusan ya. Kami banyak dibantu. Terima kasih Prof. Hindri, dan kami menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Civitas Akademika di alma mater ini, di dekanat ya, di sektor program studi, dan semua support system ya, di tata usaha. Terima kasih untuk semua perhatian ya, dan juga support untuk bisa lulus dengan cepat meskipun tetap ya sesuai skenario Tuhan ya, tapi tetap terkejar, insyaallah begitu nggih. Dan yang terutama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga sebagai support system, suami ya, Bapak Dr. Ferry Wahyu Wibowo yang telah memberikan banyak pendampingan ya selama saya studi, anak kami, anakku Syakira ya, mohon maaf ya nak. Pesan Umi, lanjutkan apa yang menjadi cita-cita gitu ya. Cita-cita kami semoga bisa meraih yang lebih baik dari kami. Dan untuk orang tua, ibu saya dan bapak saya yang sudah mendahului menghadap Tuhan Yang Maha Esa, luar biasa jasa mereka mendampingi sampai detik ini, juga doa-doanya selalu terkirim untuk kami. Bapak Ibu mertua yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir dan rawuh, terima kasih. Selalu sehat Bapak Ibu untuk terus memantau kami, untuk keluarga juga, kakak, ponakan, teman-teman sejawat dari UGM, teman-teman dari komunitas, dan semuanya yang pada pagi hari ini berkenan untuk merayakan bersama kebahagiaan ini. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ingin mengungkapkan banyak hal ya, karena dibatasi waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penyampaian ini kurang mendapatkan. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wihayati untuk menempatkan diri dan menerima pengumuman hasil yudisium.
Pengumuman yudisium kelulusan nilai dan predikat akademik oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026, dalam sidang yudisium kelulusan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana atas nama Ibu Wihayati, nomor induk 98 2020 001, judul disertasi model deep learning untuk prediksi indeks DST berdasarkan parameter angin matahari dan pengaruhnya pada beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dalam mengikuti perkuliahan dan disertasi yang bersangkutan memperoleh IPK sempurna 4. Maka kepada yang bersangkutan dinyatakan berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Komputer dengan predikat cum laude. Penandatanganan berita acara sidang yudisium kepada yang terhormat pimpinan sidang, Profesor Insinyur Dani Manongga MSc PhD, Kaprodi Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, Dr. Irwan Sembiring STMkom, dan Promovendus dimohon untuk menempatkan diri. Penyerahan surat keterangan lulus kepada Promovendus oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana pemberian selempang oleh Kaprodi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Kepada Dekan, Promotor, dan Promovendus dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Profesor Insinyur Dani Manongga MSc PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, kami persilakan untuk memberikan pesan dan kesan kepada Promovendus. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang untuk tamu undangan, tamu dari Bu Wihayati, di Dwi Sabda Budi Prasetya MSc dari UGM. Ada? Asis Albar Rofi Uda Rojat MSc dari UGM juga. Selamat datang Pak. Dr. Danar Intan Saputra, mana kau? Ini sudah lulus dia, lebih duluan lulus. 1 tahun yang lalu ya Pak, atau 2 tahun? Ya promotornya saya. Juga keluarga Dr. Insinyur Ferry Wahyu Wibowo SSI MCS
Wah, ini suami tercepat ini lulusannya. Yang pertama, keluaran pertama. Baru 2 tahun dia sudah minta ujian, nggak boleh. Kan harus 3 tahun dulu, kalau enggak nanti nggak bisa naik pangkat. Sakira Lianuni Wibowo. Kemudian ada Ibu Suratmi. Terima kasih Bu. Bapak Kusnadi, Ibu Ariyaning, kemudian Bapak Surahman, Ibu Sri Rahayu, Bapak Janur Alauddin Shah, dan Bapak Iman Sutisna. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua, atas nama Fakultas Teknologi Informasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran. Dan pertama-tama kami mohon maaf karena kami menggunakan aula kecil ini. Karena aula yang besar lagi dipakai oleh mahasiswa untuk pelatihan LDKM. Ya, kami dikalahkan oleh mahasiswa, itulah UKS. Jadi kami memang kalah dari mahasiswa. Memang perlu kami informasikan dalam kesempatan ini tentang FTIU UKSW ini didirikan tahun 2003 ya Pak. 2003, jadi sebenarnya dari apa? Kalau dibandingkan dengan fakultas-fakultas di UKSW, ini fakultas masih muda sebenarnya, yang baru 20 berapa tahun ini Bapak? 23. Tapi kami sudah punya program studi dari D3, S1, S2. S2 sudah jadi 2 saat ini karena kami baru buka S2 AI. Dan kami tidak buka S2 di AI di bidang SA di prodi S1 karena kami ingin pengembangan AI yang lebih tinggi, jadi bukan sekedar yang mencari mahasiswa baru begitu, enggak. Ya, jadi sampai S3 ini ya. Dan S3 ini sudah meluluskan 24 doktor, termasuk yang 3 ini. Kami baru buka S3 ini 2019, SK-nya, tapi baru kuliahnya itu 2019 ya. Jadi memang dan jumlah mahasiswa S3 kami saat ini ada total 165 ya. Tuh, cukup banyak ya, datang dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Kupang sana, NTT ya. Dan FTI ini hampir semua program studi mendapatkan akreditasi unggul. Jadi TAPKE yang baru itu mungkin belum ya, karena baru dapat SK, jadi yang kecerdasan buatan. Nah, kami mensyaratkan untuk lulus S3 kami ini, persyaratan dianggap cukup berat awalnya ya. Pak Danar gimana, berat kah? Enggak lah. Pak Wahyu tuh belum apa-apa sudah minta lulus saja. Padahal persyaratannya tinggi ya, tapi ternyata gampang-gampang bagi mereka ya. Tadi ada yang publikasi sampai 30 tuh, aduh saya pikir ini gimana ini dapat. Berarti kami menaruh syarat gitu karena kami melihat ke depan bahwa nanti sudah tamat itu karena sudah biasa ya publikasi dengan Scopus itu ya, Q1, Q2, berarti akan mempercepat pengembangan karirnya ya, guru besar mungkin ya. Jadi mungkin Pak Wahyu tuh kapan yuk, Pak Wahyu sudah jabatan apa, lektor berapa nih? Aman? Lektor kepala kan? Pak Danar lektor apa? Oh ya, jadi ya, dengan publikasi yang mereka miliki kemampuan ya,
mungkin masuk awal masih ada yang mungkin tulis untuk jurnal Sinta aja masih ini, tapi ketika mereka keluar mereka publikasi lebih banyak itu. Jadi kita melihat bahwa mungkin kondisi yang dipaksakan di sini membuat harusnya mereka lebih tahan banting mungkin, tapi itulah yang kita tekankan di sini. Nah, untuk Ibu Hawi Hayati yang IP 4 ini terkejut ya, mungkin didampingan oleh suami yang hebat ini, jadi IP-nya cum laude ya. Awalnya waktu Ibu Wihayati ini datang itu presentasi mau masuk FTI, topiknya apa? Angin matahari. Apa itu? Angin surga atau angin apa? Karena bingung ya, kita kan belum pernah itu kan angin matahari apa itu? Nah, ternyata angin matahari itu berdampak ke cuaca di sini ya. Dan itu sebenarnya bukan astrofisika semata-mata, ternyata datanya diolah menggunakan data science ya. Jadi bukan itu, kita tidak terlalu masuk ke fisika karena itu di luar bidang ilmu kami ya. Jadi kami tuntut bahwa kalau Anda masuk oke, bawa bidang situ, tapi yang harus Anda lulus itu adalah bidang ilmu komputer, bukan bidang astrofisika, bidang ini kesehatan, enggak. Boleh mengambil data dari bidang macam-macam, tapi olah pakai tools atau metode-metode dari ilmu komputer. Itu yang kami tekankan pada program studi ini ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas semua perhatian dan juga bagi para sponsor institusi yang telah bersedia ya mempercayai kami untuk mendidik dosen-dosen Bapak Ibu ini ya, dan juga para orang tua yang sudah mempercayakan untuk putra-putrinya dididik di sini ya. Terima kasih atas kepercayaan dan mudah-mudahan kami tidak sia-siakan kepercayaan itu. Mudah-mudahan nanti karier Bapak Ibu yang lulus ini bisa berkembang lebih baik ya. Jadi terima kasih sekali, dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Kepada yang terhormat Profesor Hindrianto Dwi Purnomo STMIT PhD selaku promotor Dr. Wihayati, kami persilakan untuk memberikan pesan dan kesan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan banyak selamat Dr. Wihayati begitu ya. Jadi tentunya bisa lulus S3 ini sebuah pencapaian yang signifikan dalam karir akademik, dan ini tentu akan banyak berdampak ya dalam pengembangan karir kedepannya. Saya meyakini pengalaman yang ibu-ibu rasakan selama studi ini, karena tadi disebutkan ya itu butuh endurance gitu ya, pasti ada jatuh bangunnya ya. Ini perjalanan yang tidak mudah, perlu banyak kerja keras, komitmen begitu ya, butuh manajemen waktu yang baik gitu. Tapi pada akhirnya semua perjuangan dan pengorbanan ini akan akhirnya membuahkan hasil pada hari ini ya. Kita bisa menyaksikan untuk kelulusan yudisium, khususnya untuk Bu Wihayati, karena kebetulan saya juga sebagai promotor begitu ya. Saya merasa senang ya bisa terlibat di dalam perjalanan Bu Wihayati di dalam menempuh doktoral ini gitu ya. Dan tentunya kesan saya Bu Wihayati ini, beliau itu tipikal yang mandiri sebetulnya. Jadi kalau sebagai promotor itu enak kita. Gitu. Dan kebetulan juga Pak Ferry dulu saya promotor, beliau juga tipikal yang mandiri begitu ya. Jadi terima kasih Pak Kaprodi ya. Jadi
cenderung memberikan arah-arahan sedikit aja gitu ya, gitu. Lebih banyak beliau yang karena idenya memang dari beliau ya, walaupun background saya fisika teknik, tapi saya nggak paham terkait dengan angin matahari begitu ya, jadi jadi justru beliau yang lebih paham angin matahari, jadi saya mencoba mengarahkannya yang arah deep learningnya begitu ya dengan Pak Surya. Kebetulan co-promotor Pak Surya beliau orang fisika, jadi sebetulnya diskusinya lebih banyak dengan Pak Surya ya dibanding dengan saya gitu ya, terkait dengan angin matahari ini gitu. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan ini ya untuk bisa terlibat di dalam proses studi Bu Wihayati, dan tentu saya bisa melihat juga ya beberapa kali artikelnya ditolak begitu ya. Ini mungkin bisa dibilang tantangan yang paling berat ya bagi Bu Wihayati, karena kalau untuk kelas itu beliau sangat lancar gitu ya, tugas-tugasnya cenderung outstanding begitu, tetapi memang di publikasi ini butuh waktu, dan ini baru tahun kemarin ya Bu ya, akhirnya pecah telur satu dan tidak lama kemudian pecah telur yang kedua, sehingga bisa mendapatkan full point untuk disertasinya, dan juga jurnalnya juga jurnal Q1, Q2 yang cukup reputable di bidang astrofisikanya. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, menjadi salah satu breakthrough mungkin ya, supaya nanti ke depan saya yakin akan lebih lancar lagi di dalam publikasi. Karena Bu Wihayati juga sudah punya beberapa draft yang akan disubmit ya setelah ini. Begitu. Baik, tentunya nanti setelah lulus tantangannya akan lebih berat lagi gitu ya, karena tadi harus sebagai role model ya di instansi masing-masing, apalagi juga Bu Wihayati membidani di saat Civivitus ini ya. Ini semoga studi S3 ini juga bisa membantu untuk karir selanjutnya. Dan saya berpesan sebagai alumni UKSW, jaga alma mater begitu ya, jaga nama baik alma mater, menjadi pribadi yang tidak hanya cakap secara akademik tetapi juga memiliki kontribusi nyata di masyarakat, dan sebenarnya saya sudah melihat Bu Wihayati melakukan hal ini gitu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, semoga semakin sukses buat Bu Wihayati, sukses untuk rencana-rencana kedepannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan dari Bapak Dr. Ferry Wahyu Wibowo selaku perwakilan dari Dr. Wihayati. Cek. Baik. Ini masih pagi ya. Kalau dulu kebetulan saya berapa tahun yang lalu ya, sampai lupa saya. Kalau dulu saya ketika memberikan sambutan, saya senantiasa meniru gaya Dr. Irwan. Ketika menyebutkan selamat pagi diulangi 3 kali, pagi, pagi, pagi. Masih ingat itu. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, Profesor Insinyur Doni Manunggal MSc PhD selaku Dekan FTI FTI UKSW, kemudian Dr. Irwan Sembiring MKom selaku Ketua DIK UKSW, kemudian Profesor Hindrianto Dwi Purnomo MIT PhD, mantan promotor ya Prof. Co-promotor, maaf, promotor saya Prof. Eko. Kemudian Profesor Dr. Kristoko MKom, kemudian Bapak Budi Kristianto PhD yang dulu pernah menguji saya juga, dan para dokter yang telah berhasil menuntaskan kuliahnya pada kesempatan hari ini. Kalau saya punya kesan dan pesan untuk istri saya, jadi ketika dulu saya kuliah UKSW itu atas biaya Amikom, kemudian dari Amikom itu dikasih SPP, juga dikasih uang saku. Nah, kemudian saya katakan kepada istri saya, uang saku itu kalau kamu mau S3 di UKSW pakai uang saku saya. Jadi itu adalah hasil Amikom, Prof.
Nah, kebetulan saat itu saya yakin bisa selesai 2 tahun, tetapi memang kata Prof. Dani tadi tidak diperkenankan untuk bisa lulus. Kalau yang di sini sudah ada yang pecah telur 2 tahun selesai belum, Prof? Belum tahu. Wah, belum tahu. S3 selesai 2 tahun, IPK 4, terus apa lagi, Prof? Yeah. Jadi IPK saya juga 4. Kalau IPK 4 sudah ada ya, Prof ya? Selain istri saya? Ada. Nah, berarti sudah ada yang mengungguli. Nah, kebetulan tadi sempat disinggung oleh Prof Dani. Sekarang jabatan saya sebagai apa? Nah, kebetulan kemarin itu gonta-ganti aturan, jadinya ketelan-telan terus, Prof ini. Nah, kebetulan saat ini saya mau loncat jabatan, Prof. Jadi ada 8 yang kemudian saya tulis dengan istri saya. Kalau dulu saya menyelesaikan di UKSW itu algoritma simpan solid relaxation optimization atau CLEO. Sekarang sudah dipakai untuk optimasi model YOLO computer vision oleh India dan Turki. Saya juga nggak kenal mereka siapa gitu. Tapi algoritma saya dipakai. Terus kemudian ada beberapa algoritma saya yang kemudian digunakan untuk pemodelan yang lain. Nah, untuk loncat jabatan ini saat ini status saya sebagai pemburu Q1 impact factor di atas 7, Prof. Nah, algoritma yang kemudian saya sedang propose ini ada Panda Adaptive Transformation Response Algorithm, saya singkat PATRA. Terus kemudian ada Time Warp Resonant Encoding for Spectral Nonlinear Operation, saya singkat RESNO. Terus kemudian ada Technique of Adaptive Hierarchical Learning in Layer Wise Architecture for Non-Gated Networks, saya singkat tahlilan. Kemudian Lightweight Adaptive Navigator LAN, ini merupakan salah satu model kalau ada LLM, Large Language Modeling, ada SLM dan seterusnya. Saya mempropose Lightweight ini yang saya gunakan untuk pemodelan yang lebih sederhana daripada LLM. Terus kemudian terakhir ini ada Weighted Adaptive Yielding Alignment of Normalized Generative Allocation Network, atau saya singkat dengan wayangan. Ini salah satu model generative AI. Kalau kemudian algoritma ini kebetulan sudah saya tulis dan beberapa sudah saya submit, tinggal menunggu publikasinya. Kalau kemudian ini disingkat jadi Cleopatra, Tresno, Tahlilan, lan Wayangan. Itu jenis yang kemudian saya coba. Nah, ada satu lagi yang kemudian saya propose, ini Verylogic yang mirip dengan Fuzzy Logic karena saya ingin membandingkan untuk pengendali. Nah, konsep-konsep ini yang kemudian saya dulu dapatnya dari kuliah-kuliah di DIK. Jadi konsep-konsep critical thinking, bagaimana kemudian kritis terhadap sesuatu, dan out of the box ini merupakan salah satu konsep yang patut untuk kemudian punya branding, terutama di UKSW, karena selama ini kita senantiasa menggunakan algoritma orang lain. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan algoritma sendiri? Nah, kebetulan saya di Amikom itu ketika sudah lulus itu langsung ditunjuk jadi sekretaris prodi S3 Informatika, Prof. Dan ini saya perlakukan kepada mahasiswa saya. Jadi saya minta untuk novelty yang idealis dulu. Kalau misalkan nggak bisa atau sudah kepepet, ya udah mau terserah apa, yang penting lulus. Itu konsepnya juga sama, Prof. Jadi model-model inilah yang kemudian saya terapkan. Bahkan ketika saya lulus dari UKSW, terus kemudian dimuat di surat kabar di beberapa kampus dari Jawa Timur, kemudian di Semarang, termasuk di UKSW dan di beberapa tempat itu menghubungi saya untuk meminta mentor saya sebagai mentor mahasiswa S3. Cuma saya tolak, Prof. Ya. Karena untuk saat itu saya belum butuh duit. Jadi inilah yang kemudian menjadi prioritas kita bersama. Bagaimana S3 ini merupakan bukan langkah akhir, tetapi bagaimana kemudian kita berpijak untuk meloncat mencari novelty atau state of the art. Nah, kata-kata state of the art ini saya sering didengung-dengungkan sama Dr. Irwan Sembiring, dan ini menjadi salah satu
konsep harus mencari sota. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi foto bersama kepada tim promotor, kopromotor, para penguji, serta pimpinan fakultas untuk menempatkan diri. Kami mengundang Dr. Wihayati untuk dapat berfoto bersama. Kami mengundang keluarga dari Dr. Wihayati. Kami mengundang tamu undangan dari Dr. Wihayati. Kepada Doktor Promotor dan Promovendus kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana pada hari Jumat 29 Mei 2026 telah selesai. Laporan petugas pedel kepada pimpinan sidang. Sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk Dr. Wihayati pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026 telah selesai. Kepada pimpinan sidang dimohon secara resmi untuk menutup yudisium. Sidang yudisium program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026, dengan ini saya nyatakan resmi ditutup.
Dekan, promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, sidang yudisium kelulusan mahasiswa program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana pada hari Jumat 29 Mei 2026 sudah selesai. Kami atas nama keluarga besar dari Program Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga mengucapkan selamat Dr. Wihayati atas prestasi yang telah dicapai. Segenap panitia pelaksana memohon maaf bila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk hidangan makanan syukur dilaksanakan di lantai 5. Para tamu undangan dapat memberikan ucapan kepada mahasiswa penerima yudisium dan keluarga.